Baik, Assalamualaikum. Saya dengan Doni. Saya seorang agen asuransi dari Prudential. Kebetulan saya lagi bertamu ini, bertamu ke istananya Bapak dengan siapa Pak? Saya dengan Ardi Susanto, Baik, termasuk saya apa namanya nasabah. nasabah, Baik, nasabahnya Mas Doni. Alhamdulillah nasabahnya Prudential ya Pak. Ya, Baik Pak, ngobrol-ngobrol sebentar gitu boleh ya? boleh boleh. Tentang asuransi, tentang Prudential gitu ya. Bagaimana pengalamannya teman-teman? Ini juga mungkin bisa jadi referensi atau informasi juga, sedikit pengetahuan juga bagi teman-teman semua yang nonton video ini. Dan bisa langsung aja mungkin Pak, kalau boleh tahu Bapak mulai ikut asuransi atau kenal sama saya dulu tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Misal. Eh, Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya dikasih kesempatan ketemu dengan Mas Doni tahun 2015 Mas ya. Alhamdulillah, ya sama-sama Pak. Saya juga terima kasih banyak. Saya nyampaikan terima kasih buat Mas Doni yang sudah sabar mencerahkan saya sehingga saya bisa eh, yakin pada saat itu bahwa ikut sebagai nasabah Prudential itu uh, nantinya akan bermanfaat sekali. Tapi meskipun begitu awalnya juga nggak semudah itu ya. Jadi Iya, betul waktu betul itu betul. cukup ragu gitu Cukup ya. ragu ya Pak ya. Nah, Cukup ragu juga karena ya. nggak terbiasa waktu itu dengan asuransi. Baik. Dengan itu. Jadi setelah beberapa kali Mas Doni berusaha memberikan pencerahan Baik. tentang itu apa asuransi, manfaatnya bagaimana. Waktu itu saya coba dengan yang apa itu waktu itu masih Ini askes ya atau apa? masih yang kelas dasar ya. Oh, Apa itu? yang manfaat dasar, betul Manfaat betul. dasar Yang ya. masih ini ya Pak, kartunya yang Ada apa? mutiara itu. Mutiara, betul betul betul. Yang ada mutiara, betul betul. Kemudian beberapa tahun kemudian Mas Doni meyakinkan saya, memberikan keyakinan saya bahwa saya harus upgrade gitu. Baik. Karena untuk kelebihan dari manfaat itu ke depan. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Adi. Nah, mungkin boleh tanya ya Pak ya? Ya. Boleh tanya. Kan Bapak ikut dari 2015 ya. Sekarang 2021. Alhamdulillah sudah 6 tahun jalan ini. 6 tahun jalan ini. Pernah kepikiran nggak Pak, Nyun Sewu ya, kemarin baru ngerasakan manfaat asuransi itu di tanggal berapa Pak, kalau boleh tahu? Baru ini jadi sekitar berapa hari yang lalu ini. Oh, berapa hari yang lalu? Beberapa Ya, hari yang lalu ya. beberapa hari yang lalu ya Pak ya? Iya. Baik, baik. Itu kenapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Jadi begini, jadi memang kita manusia itu mesti berharap kita selalu sehat ya. Amin, 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 Selalu betul. sehat, kita minta kepada Allah kita selalu diberi kesehatan. Namun yang terjadi ya karena kita ini hidup di lingkungan dengan apa namanya yang semakin hari semakin menurun kualitasnya. Baik. Kemudian pola hidup juga mungkin. Baik, Jadi yang namanya sakit itu besar lah kemungkinannya. baik, baik. Awalnya sih memang tidak berpikir ke sana ya, tapi Baik. begitu kita diberi sakit, nah baru tahu manfaatnya Baik. asuransi seperti apa. Sempet ragu waktu itu ya Pak ya? Sempet ragu. Sempet ragu ya, beberapa kali nanya ya Pak ya? Ya. Beberapa kali Saya nanya. khawatir Nggak ditanggung? nah, banyak sih banyak berita seperti itu di luaran. Baik. Kadang-kadang ada trouble pada saat ada problem saat akan melakukan klaim ya. Klaim, baik, baik. Di berbagai macam asuransi. Cuman saya ikut Prudential memang baru ini. Baik. Ikut apa? Jadi nasabah, benar-benar merasakan, betul. hasilnya ya saat saya sakit kemarin. Ya saya tidak minta diberi Amit-amit, sakit. betul. Mudah-mudahan selalu diberi sehat. Amin, Tetapi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ketika itu benar-benar terjadi, ternyata bermanfaat sekali kan. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kalau ya, kalau boleh tahu nih Pak, boleh dong bocorin kemarin itu di rumah sakit mana, terus habis itu mungkin biaya sampai berapa sih Pak? Eh, saya sakit tekanan darah tinggi saya itu Baik. sampai 250. Baik, Kemudian setelah di MRI
hasilnya ada penyumbatan di kotak kecil sebelah kiri. Baik. Saya 6 hari, kurang lebih 6 hari di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Baik. Dan waktu Yang Kenjeran ya Pak ya, mitra Kenjeran keluarganya? ya. Yang Kenjeran ya, Mitra baik. Keluarga Kenjeran. Baik. Waktu itu saya nggak percaya dikasih jumlahnya totalnya itu 34 juta ya, 33.900 berapa gitu. Luar biasa sekali itu. Kalau saya nggak punya kartu prudensial itu saya jual rumah gitu. Amit, gak minta amit. Atau nyekolahkan sertifikat gitu ya. Amit, iya. Jadi, dengan prudensial ya semuanya dari Allah ya, rezeki yang Betul. kita terima semua dari Allah. Cuman ini adalah sarana, salah satu sarana ikhtiar kita. Betul. Bagaimana kita melindungi diri di hari tua. Betul. Jadi footage-nya atau gambarnya nanti saya tampilkan di ini, bahwa waktu itu saya juga jenguk ke mitra keluarga ya Pak ya. Karena keadaan di rumah sakit privacy juga, kan nggak boleh juga bikin video gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya dokumentasi dengan cara difoto, dan alhamdulillah baru di rumah jenengan setelah sembuh, setelah kembali ke rumah baru saya bebas bisa bikin vlog seperti ini. Supaya untuk apa? Supaya teman-teman, Ya, Bapak Ibu yakin lah, lebih meyakini dan Baik. mempercayakan kepada asuransinya. Baik. Nah, kebetulan kan kalau untuk namanya asuransi, yang dilindungi bukan diri, tapi finansial dari keluarga. Seperti yang dialami sama Pak Ardi ini, beliau seorang pejabat di Provinsi Jawa Timur. Nggak boleh disebutin ya. Beliau di Kementerian Perikanan ya, di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. Beliau udah berpuluh-puluh tahun pengabdian di provinsi sebagai pegawai negeri sipil, dan mungkin karena rutinitas pekerjaan segala macam, padahal olahraga rajin ya Pak ya. Rajin. Panjenengan apa biasanya hobi olahraganya? Saya dulu bulu tangkis juga, kemudian sepeda, lari. Baik. Lari ya. Apa namanya? Jogging ya? Bisa jogging lah ya, bisa sampai Jogging. 3-4 kilo lah. 3-4 kilo jogging ya? Ya Allah, rutin pada olahraga. Cuma mungkin karena rutinitas padat itu, akhirnya Allah sayang. Dengan cara apa? Yaitu tadi, dengan disuruh ke mitra keluarga ya. Seperti itu. Jadi Allah sangat sayang seperti itu. Dan alhamdulillah nggak sampai harus bongkar celengan ya Pak. Nggak harus ya. Kalau punya celengan. Kalau pas punya celengan, kalau nggak ada celengan yang dibongkar apa nih? Betul. Jadi ini pada intinya upaya ikhtiar ya, upaya ikhtiar untuk mengamankan tabungan atau aset finansial dari sebuah keluarga. Sebetulnya nggak ada yang ingin, siapa sih yang meniatkan untuk punya asuransi supaya istilahnya sakit, nggak ada. Nauzubillah min dzalik, amit-amit. Semuanya pasti pengen sehat, cuma kita kan preventif, jaga-jaga. Betul kan? Ya, sedia payung sebelum hujan lagi. Betul, sedia payung sebelum hujan. Jadi totalnya kemarin 34 ya, Pak Haji. Masya Allah. Cuman 6 hari. 6 hari padahal ya, 6 hari ya. Itu 34 juta. Jadi biaya rumah sakit sekarang bener ya yang katanya bahwa kesehatan itu adalah harta yang paling mahal. Betul. Itu benar-benar saya rasakan. Saya di usia 50 tahun sekarang, saya kira awalnya saya akan selalu sehat. Tapi Baik. semua orang berharap begitu ya, tapi kenyataannya kita nggak tahu bahwa suatu saat bisa saja kita sakit, dan itu terjadi pada saya. Baik. Di usia 50 tahun masuk pertama kali ke rumah sakit, 6 hari ngamar 34 juta. 34 juta. Itu besar bagi saya, bagi PNS. Sangat besar. Menurut saya juga sebagai agent sangat besar, apalagi kondisi pandemi kayak gini kan, banyak ya banyak yang turun lah, income segala macam terpengaruh banget gitu. Apalagi saya seperti agent asuransi sangat besar 34. Itu mungkin perlu berapa bulan harus dikumpulkan atau berapa tahun mungkin kalau bagi saya. Kalau bagi jenengan mungkin berapa hari toh ya. Gajinya PNS cuma 4,5 juta. Oh gitu. Baik, tapi alhamdulillah beliau ini orang yang concern, orang yang beliau ini adalah seorang yang komit. Jadi waktu dari mulai awal dengan premi yang nggak begitu ini, tapi alhamdulillah setelah saya pelan-pelan ya Pak ya,
Ya, Ayo Pak di-upgrade karena dua kali saya sampai. 2 kali upgrade ya Pak. Dua kali. Karena saya bilang inflasi biaya kesehatan atau biaya rumah sakit itu lebih besar daripada inflasi sembako sekarang. Bayangin 6 hari aja sekian gitu loh. Padahal nggak ada tindakan bedah atau apapun ya Pak ya, cuma obat sama visit dokter sama MRI tadi ya. MRI 1 kali. Betul. Ya Allah. Nah, makanya ini teman-teman, alhamdulillah ini sebetulnya sekedar untuk informasi bahwa Prudential, kondisi Indonesia lagi pandemi, kondisi lagi banyak yang perusahaan-perusahaan asuransi lagi kesulitan keuangan, tapi alhamdulillah bagi Prudential telah meluluskan amanahnya terhadap nasabahnya. Jadi ya mungkin ini Pak Adi 34, ada juga dari teman-teman agent juga yang punya nasabah bisa sampai ratusan, karena waktu peak puncaknya COVID itu ada yang sampai dirawat itu lebih dari 14 hari dan jumlah tagihannya bisa melebihi daripada 100 juta seperti itu. Dan alhamdulillah Prudential bisa amanah untuk klaimnya dibayarkan terhadap nasabah gitu. Cuma kadang gini Pak, kalau orang ditawarin asuransi biasanya kan keberatannya adalah kira-kira nanti uangnya balik atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kan itu gimana nanti kalau misalkan perusahaan asuransinya bangkrut gitu kan, atau mungkin nanti kan ada nih contohnya mungkin sekarang perusahaan asuransinya jadi pilot atau jadi susah untuk amanah terhadap nasabahnya, gimana Pak menurut jenengan? Awalnya saya juga ragu begitu ya. Baik. Jadi berpikiran bahwa uang yang saya keluarkan tiap bulan itu nanti bagaimana nasibnya ujung-ujungnya. Baik. Tapi begitu saya merasakan manfaat, sekarang saya tidak lagi berpikir itu bahwa di investasinya, Baik. tapi berpikir kemanfaatannya aja sudah cukup bagi saya. Diproteksinya berarti ya? Proteksinya aja udah Baik. cukup bagi saya. Baik. Apalagi nanti apabila ada nilai investasi dari apa? Bonus ya Pak? Bonus itu tidak anggap. Investasinya adalah bonus, betul. Jadi awalnya memang sulit. Jadi saran saya Baik. bagi siapapun sisihkanlah sedikit karena Baik. itu untuk diri kita sendiri, Betul. untuk keluarga kita. Betul. Jadi kadang kita membelanjakan sesuatu uang membelanjakan uang untuk beli sesuatu yang nggak bermanfaat, Baik. nggak kerasa gitu ya. Betul. Padahal ini sangat-sangat bermanfaat. Oleh karena itu sisihkanlah setiap bulan untuk bisa gabung bersama Prudential Prudential, sebagai alhamdulillah. nasabah di Prudential. Betul, betul, betul. Untuk diri Anda sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk Betul. keluarga kita gitu, di masa Betul. depan. Karena sama-sama kita tidak tahu seperti apa nanti ke belakangnya. Oleh karena Betul. itu proteksi diri dan keluarga Anda dengan menjadi nasabah di Asuransi di Prudential gitu ya. Baik. Terima kasih banyak gitu ya. Pak, kartunya boleh lihat nggak Pak? Kartunya seperti apa? Oh ini ya kartunya. Waduh, kartunya udah black card. Kemarin kalau nggak salah kata dokter, wah ini udah black card. Kalau udah black card katanya lebih dari 1 spesialis Pak kemarin ya, kalau nggak salah ya. Gitu ya. Ada berapa spesialis Pak kemarin yang nangani jenengan? 3 spesialis Pak. Spesialis apa aja Pak? Kalau boleh tahu. Spesialis saraf, Baik. kemudian jantung, Baik. sama penyakit dalam. Ya Allah, kok rombongan gitu Pak ya? Nah, Rombongan. ya, mudah-mudahan kita selalu gitu. Amin, amin itu tujuannya. Tujuannya itu. Jadi baik, cuman gimana? Ya, namanya kita hidup dengan kondisi sekarang ini, Baik. yang kualitas lingkungannya juga semakin lama semakin menurun. Betul. Dan pola hidup, yang makanan pada saat kita makan di luar yang tidak Betul. bisa kita kontrol, sehingga semua mempengaruhi kondisi tubuh kita. Betul. Saat pasti tidak akan lepas dari penyakit itu. Betul. Yang berharap sembuh kembali, Amin, berharap amin. sehat, tapi tentu butuh biaya untuk itu. Nah, Iya, oleh betul. karena itu saya sangat menyarankan sisihkan tiap bulan untuk gabung bersama Prudential. Prudential. Baik Pak, kadang kan gini Pak, ini mungkin dua terakhir pertanyaan saya. Tadi saya panjenengan menyinggung mengenai kualitas keadaan sekarang atau lingkungan sekarang atau udara sekarang kan tambah menurun ya Pak ya. Mungkin karena wabah ini ya, wabah COVID-19 ini, dan bahkan ada teman-teman atau mungkin dari ya taruhlah kolega saya gitu ya bilang kondisi nggak menentu Mas Doni kalau sekarang, jangankan untuk beli asuransi atau bayar premi gitu ya,
untuk sehari-hari aja kadang harus harus kesana kemari gitu kan, kesusahan seperti itu. Nah sebetulnya Pak, kalau kondisi nggak menentu seperti ini, kira-kira nih Pak, perlu nggak proteksi? Karena apa? Kalau memang misalkan kondisi nggak menentu, kan kita juga ada kekhawatiran di saat kita keliling kemana gitu kan. Terus habis itu nauzubillah mendalik, amit-amit, taruhlah misalkan kondisi drop gitu ya Pak ya. Otomatis kalau drop daya tahan tubuh turun, sehingga rentan terhadap yang namanya ya amit-amit mungkin COVID atau mungkin penyakit yang lain atau karena kecapean segala macam gitu ya Pak ya. Berarti pada intinya kalau kondisi nggak menentu seperti ini, yang namanya proteksi tetap gimana Pak? Tetap apa? Tetap perlu ya Pak ya? Tetap perlu. Jadi begini, karena dengan kondisi tidak menentu, Baik. justru kita harus memproteksi diri dengan asuransi itu. Justru pentingnya di sini. Di sini ya Pak ya. Baik. Jadi bagaimanapun juga lah pokoknya intinya disisipkan, karena yang namanya kebutuhan hidup itu kalau menurutin Kebutuhan atau keinginan? Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya ya Pak ya. Selesainya. Betul. Jadi contohnya kita dulu penghasilannya sekian, ya Baik. habis sekian. Nah, oleh karena itu di antara kebutuhan itu masukkanlah kebutuhan untuk menjadi nasabah prudensial. Alhamdulillah. Ya, masukkanlah di antaranya sebagai kebutuhan yang pokok lah. Baik, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah teman-teman, mungkin sedikit pencerahan, terus sedikit informasi ini, karena memang kondisi seperti ini kadang ada beberapa kolega atau teman ataupun nasabah saya kadang berpikir bahwa kan asuransi bukan hutang gitu ya. Kadang mereka mengorbankan preminya gitu loh. Nah, bagi teman-teman juga mungkin yang lihat video ini, justru di saat kondisi nggak menentu seperti ini, pertahankan polis Anda, ataupun mulailah menambah proteksi dengan berasuransi. Karena walau alam gitu kan, memang nggak ada yang minta untuk siapa sih yang ikut asuransi terus pengen sakit, nggak ada. Tapi minimal keuangan keluarga bisa terlindungi ya Pak ya. Karena ini intinya betul. Karena intinya kan ini untuk melindungi keuangan dari keluarga, betul nggak? Ya, betul. Betul. Tapi Sama dengan begini, kita sakit biaya mahal, tapi sebenarnya dicicil itu pun nggak mencukupi cicilan kita. baik. Dengan menjadi nasabah itu sebenarnya. Jadi nilai yang kita dapat, manfaat yang kita dapat jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan tiap bulannya. Baik. Jauh ya, alhamdulillah. Pak Ardi sekarang alhamdulillah sudah sehat, sudah mulai beraktivitas lagi. Tapi udah masuk kantor belum Pak ini Pak? Jenengan? Ini belum. Jadi baru 5 hari yang lalu saya keluar dari rumah sakit. Baik. Sekarang masih dalam masa Pemulihan. Aduh, mohon maaf nih Pak, diajak video bareng ini, nge-vlog bareng. Saya sekali lagi Mohon maaf. terima kasih ya. Baik, sama-sama. Mas Doni agen saya. Baik. Jadi beliau itu tanggung jawabnya luar biasa. Jadi pada Terima saat saya kasih. ngabarin itu beliau ada di Malang, maksudnya di Malang, dan langsung saat itu juga malam itu juga langsung tiba di rumah sakit untuk jenguk sekaligus ngurusin kartu saya ini, karena awal ya pertama kali saya Klaim ya Pak ya? mengklaim itu menggunakan Agak bingung ya waktu pertama kali. Ya baik. Jadi, saya terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Pak Ardi. Saya sangat bertanggung jawab. Alhamdulillah, terima Respon kasih. terhadap nasabahnya. Baik. Sekali lagi ya terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami juga karena kebetulan saya spouse ya sama istri. Nah, itu agen prudensial juga. Tapi kalau beliau ini Bu Haji, beliau istri dari Pak Ardi. Nah, Pak Ardi masih muda, istrinya juga. Umi masih muda. Oh, udah berapa Pak Ardi? 50 tahun. Oh, 50 nggak kelihatan ya, guys? Nggak kelihatan ya, guys? Kayak seumuran sama saya ya, guys. Saya masih 70. Putihnya ini. Iya, nggak kelihatan loh. Tuh, guys. 50 tahun. Oh, alah. Tapi ke seumuran sama saya 17 tahun gitu ya. Baik. Pak Ardi, semoga Allah memberikan kesehatan selalu sama jenengan. Semoga saya juga bisa amanah terus sama jenengan. Amin.
agen kayak Mas Doni mobilitasnya masih tinggi, banyak Baik. teman-teman yang membutuhkan pertolongan beliau, jadi Amin. mau jadi nasabah, Baik. kemudian nemenin atau melayani klaim dan lain-lain. Baik. Nah, itu selalu Insyaallah. beliau kayaknya selalu ready, jadi Amin. mudah-mudahan bisnis kesehatan selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ardi. Terus juga ini buat teman-teman yang melihat vlog ini, alhamdulillah beliau waktu di rumah sakit sempat di swab juga, PCR juga sama pihak rumah sakit karena untuk menentukan pelayanan apa yang harus diberikan sama beliau. Dan alhamdulillah hasilnya negatif ya Pak kemarin. Negatif sempat, tapi karena mungkin jenengan waktu itu darurat, jadi sempat di ini ya Pak, ditangani di ICU dulu karena Ya, ada pusing sama waktu itu tensi berapa Pak? saya tensi 250, Ya Allah. jadi masuk IGD jam 9 malam. Baik, Apa namanya, perlakuan di IGD itu sampai jam 3 pagi. baik. Masa ICU Penanganan di IGD, baik. penanganan di IGD sampai jam 3 pagi, Baik. masih di ICU 2 hari, mungkin di Rawat inap, Rawat inap. kamar rawat inap 4 hari. Jadi total 6 hari. Total 6 hari. Baik. Jadi alhamdulillah hasil swab untuk COVID-19 adalah negatif dan udah vaksin juga ya Pak. Dapat di Sampai berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Oh, alhamdulillah sama. Saya juga udah vaksin 2 kali. Dan alhamdulillah juga saya rutin tes swab dan negatif juga terakhir karena harus melakukan perjalanan ke Garut. Jadi supaya di jalan tidak ada apa-apa, jadi saya juga swab alhamdulillah negatif. Mohon maaf juga ini karena jaga jarak gitu ya. Makanya videonya agak jauh-jauhan. Ya meminimalisir lah gitu seperti itu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang nonton video ini, terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan mungkin Pak untuk terakhir. Maksudnya untuk penutup video ini. Yang pertama, jangan ragu ikut sebagai nasabah prudensial. Baik. Jadi saya sudah merasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua, Mas Doni agen yang respon terhadap nasabah. Baik, terima kasih. Ya, semua saya itu rewel ya, termasuk nasabah yang rewel. Sering Enggak. tanya, tapi beliau itu selalu jawab dengan sabar. Baik. Itu beliau. Jadi percayakan kepada prudensial dan agennya Mas Doni. Alhamdulillah, baik. Ketiga, ya semoga semuanya kita diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua teman-teman dapat melewati masa-masa masa-masa pandemi. Pandemi ya. ini baik. Semoga semua masyarakat Indonesia dan negara kita diberikan keadaan yang normal kembali, Baik. sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik lagi. Alhamdulillah. Semua menjadi normal kembali. Untuk Alhamdulillah. itu, terima kasih sekali lagi kepada Prudensial juga. Sama-sama. Terima kasih kepada Mas Doni. Amin. Ini semua bentuknya ikhtiar, semuanya dari Allah, tapi ini adalah ikhtiar. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dulu teman-teman video informasinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam syuting ini nggak ada ini ya Pak, nggak ada skrip ya, nggak ada naskah, nggak ada apa, langsung aja ya, ngalir aja ya. Mas Doni langsung nodong nih. Langsung nodong. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mungkin ada sepatah kata, 2 patah kata ini daripada para Sri Kandi. Nah, mungkin dari ini kebetulan istri saya plus juga partner di Prudential. Terus ada Bu Haji. Nah, istri dari Pak Ardi. Ya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Ardi atas video testimoninya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video dari Doni Garut. Doni Garut. Baik, segitu dulu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.